Shalom. Selamat menikmati ibadah minggu. Kiranya ibadah pada pagi hari ini memberikan sukacita dan menjadikan persembahan untuk hormat dan puji nama Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, Bapak Ibu dihimbau dan diingatkan selalu agar HP di silent atau dimatikan, menjaga anak-anak kita supaya tetap tenang, dan juga menjaga kebersihan dalam lingkungan gereja. Yang melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Iren Tetelepta. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah teduhkanlah hati kita, tenangkanlah pikiran dan arahkanlah diri kita bagi Allah yang perkasa tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Bapak Ibu, saya undang berdiri. Kita puji Tuhan dengan nyanyian NKB nomor 7 bait 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah minggu pagi ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 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 Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, nats pembimbing yang mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9, sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bapak
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut kebiasaan kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Jemaat, di atas janji Tuhan inilah, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri di dalam kekudusan Tuhan. Kita akan mengaku dosa-dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita secara bersama-sama. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menurut perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutup diri, kesaksian sebagai gereja kabur. Kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharulah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Jengguklah diriku
Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan berita anugerah Tuhan. Untuk itu yang bisa berdiri, mari berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus, saya memberitakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap orang percaya yang datang kepada Allah, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan hidup menurut janji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 14. Demikian saudara bunyi berita anugerah dari Tuhan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah, yaitu hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi kita dalam memasuki perjalanan hidup di minggu yang baru selaku pribadi, keluarga maupun persekutuan jemaat. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Diundang berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli. Dengan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk.
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kami mengundang paduan suara PW. Dipersilakan.
Terima kasih untuk ibu-ibu PW yang sudah membawakan pujian yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian, nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Kita berdoa. Kebenaran firman-Mu kami sangat imani ya Tuhan, akan menuntun kami untuk kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu satu-satunya kebenaran yang kami percaya mengingatkan kami akan apa yang kami lakukan yang tidak berkenan, dosa yang harus kami tinggalkan. Firman-Mu juga mengajarkan kami bagaimana kami berespon benar di tengah situasi yang tidak benar. Firman-Mu juga mengajarkan kami bagaimana kami menjalani hidup dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan memikirkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan di atas kepentingan kami pribadi. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah anugerah, Engkau berikan itu bagi kami. Maka biarlah waktu yang Engkau berikan saat ini untuk kami mendengarkan firman Tuhan, itu menjadi hal yang indah bagi kami. Karena Roh Kudus memampukan kami untuk kami mendengar dengan baik. Kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup kami. Dan terlebih itu Tuhan, kami terus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berbicaralah bagi kami ya Allah, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca secara bersama-sama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13.
Dan mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, yang bisa berdiri saya ajak kita berdiri. Dan kita baca bagian firman ini secara bersama-sama. 1 Tesalonika pasal yang kedua, kita baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema, sudahkah yang terbaik kuberikan? Kalau baca tema ini dalam bentuk sebuah pertanyaan, betul ya? Artinya waktu kita baca tema ini dan kita akan bahas bagian firman Tuhan di atas tema ini, kita semua sedang diajak untuk merefleksikan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan dan juga kepada sesama? Itu refleksinya bagi kita. Dan kalau ditanya, sudahkah yang terbaik kita berikan untuk Tuhan? Bisa jawab Bapak Ibu? Bingung ya? Atau sudahkah yang terbaik kita berikan untuk sesama kita? Bingung juga. Gitu ya. Karena luas kan? Artinya apa dulu nih yang ditanya? Ya. Kalau ditanya sudahkah yang terbaik? Ya saya bisa bilang sudah, tapi di satu sisi yang ini. Untuk Tuhan bisa juga. Tapi kadang-kadang orang kalau ditanya sudahkah memberi yang terbaik untuk Tuhan, gak berani jawab. Kenapa ya? Karena kita merasa kayak kita belum melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Lalu mau sampai kapan? Kita gak bisa jawab pertanyaan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk memudahkan kita memahami atau merefleksikan diri di atas tema ini, hari ini saya mengajak kita, pagi ini mengajak kita untuk melihat dua hal yang itu semua kita diberikan hal ini oleh Tuhan. Ini hal yang penting, semua orang terima, tapi tidak semua orang mempergunakan itu dengan baik atau mengembalikan itu sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk memudahkan kita, yang pertama, waktu. Semua orang dapat waktu sama dari Tuhan? Betul ya? Bapak Ibu dan saya 24 jam atau ada yang mungkin lebih? Ya, siapa tahu ada yang dapat 26 atau 30 jam satu hari kan ya. Saya rasa kita nggak ada yang dapat lebih, nggak ada yang kurang. Semua dapat 24 jam dalam satu hari. Tapi ada yang bilang begini, kayaknya waktunya nggak cukup ya. Pernah dengar itu? Pernah ya? Waktunya nggak cukup, terus mau tambah aja sendiri gitu ya.
Kita semua dapat waktu yang sama. Nah, di bagian ini mari kita coba refleksikan. Kalau kita semua diberi hal yang sama ini oleh Tuhan, sudahkah kita mengisi waktu yang Tuhan berikan bagi kita ini untuk melakukan hal-hal yang menjadi kepentingan Tuhan? Nomor satu, kepentingan diri kita dan juga kepentingan orang lain. Sudahkah itu terbaik kita berikan sebagai bagian kita mengisi waktu yang sama yang Tuhan berikan kepada kita? Hal yang kedua yang menjadi evaluasi untuk memudahkan kita mengerti atau mengevaluasi diri di atas tema ini, yang namanya berkat. Berkat itu bisa talenta, bisa kemampuan, ya, talenta atau bakat, kemampuan, bahkan harta kita. Semua terima berkat dari Tuhan? Ini saya harus pastikan dulu ya. Semua terima, amin. Semua punya kemampuan, talenta dari Tuhan berikan? Pasti ada ya. Karena Tuhan ciptakan orang itu spesial. Tidak ada yang dia ciptakan itu secara secara bersama, itu enggak ada. Satu persatu dia janin kita di kandungan ibu kita. Spesial kita dibuat. Karena cari di dunia enggak ada yang sama dengan kita. Kita semua terima itu dari Tuhan. Semua punya harta? Nggak ngaku. Ya. Ada harta kita? Adalah. Tuh ya, baju ini pun harta kita kan? Itu datang dari mana? Kalau kita bilang kekuatan kita, maka kita nggak akan lakukan itu untuk Tuhan. Semua yang diberikan semua yang kita miliki dalam hidup ini datangnya dari Tuhan. Itu kita imani itu. Nah, pertanyaan refleksinya adalah, sudahkah berkat ini kita beri yang terbaik untuk kepentingan Tuhan dan juga untuk sesama? Itu yang menjadi refleksi kita pagi ini. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari satu tokoh yang 3 minggu ini kita pelajari pribadinya. Tentunya tidak terlepas dari tokoh sentral kita, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu minggu lalu belajar tentang Paulus kan ya. Minggu pertama Paulus waktu kita baca di pasal 1. Pasal 2 ayat 1 sampai 8 kita belajar juga tentang Paulus. Charles Swindoll, seorang penulis buku tentang seri tokoh terbesar. Ya, dia pakai satu nama ini, Paulus, termasuk dalam tokoh terbesar yang pernah ada dalam sejarah kehidupan dunia. Karena kalau kita baca Perjanjian Baru, selain Yesus ada satu nama yang tidak bisa terlepas dari sejarah gereja, yang namanya Rasul Paulus. Karena hampir sebagian besar Perjanjian Baru itu datang dari tulisan-tulisannya atau surat-suratnya. Ya. Kita belajar tentang Paulus. Swindoll mengatakan begini, Paulus adalah pria yang penuh kasih karunia dan tegar. Wih, ada pria-pria di sini yang penuh kasih karunia dan tegar? Supaya saya bilang Charles Swindoll bikin buku baru terhadap dia. Kira-kira begitu ya, pakai nama baru lah. Penuh kasih karunia artinya begini, hidup Paulus itu dia isi dengan meresponi kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia? Anugerah Allah. Yang kita tahu dalam sejarah hidup Paulus, dia terima itu dengan cuma-cuma. Anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi Paulus sebagai seorang teroris yang bertobat. Tapi dia juga dikenal sebagai pria yang tegar. Karena masa hidup Paulus sejak dia bertobat, ya, kurang lebih usia 30 tahun lebih, itu menurut sejarah, sampai akhir hidupnya dia dipenggal oleh oleh Kaisar Nero. Dia isi dengan penderitaan. Nggak ada hidup Rasul Paulus yang enak kalau kita baca dalam kisah maupun dalam tambahan sejarah kehidupan Paulus. Semua dia isi dengan penderitaan. Makanya dia ditulis oleh Swindoll, dia pria yang tegar. Tegar pikirannya, tegar juga rohnya. Jadi dia tidak mudah digoncangkan oleh persoalan. Makanya sampai akhir hidupnya ada beberapa kalimat yang dia tuliskan dalam kehidupan surat-suratnya. Dia bilang hidup itu hanya untuk Kristus. Toh pun kalau mati itu adalah sebuah untung. Itulah seorang Rasul Paulus.
pria yang penuh kasih karunia dan tegar. Nah Bapak Ibu Saudara, dari seorang Paulus ini kita belajar dua hal tadi ya. Yang pertama waktu, yang kedua berkat. Berkat itu berupa kemampuan, talenta, bakat, ataupun apa yang kita miliki dalam harta kita. Nah kita lihat yang pertama mengenai waktu. Apa yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus? Apakah waktu yang Tuhan berikan kepada Paulus yang sama dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Dia isi itu dengan melakukan hal-hal yang urus kepentingan Tuhan, dirinya sendiri dan juga untuk kepentingan orang banyak. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ayat 9 dan kita mendapatkan satu informasi penting tentang siapa Paulus dalam mempergunakan waktu. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ini. Kita dapat informasi yang sangat jelas apa yang Paulus lakukan dengan waktu yang Tuhan berikan baginya. Ternyata Paulus dari ayat ini kita dapat informasi dia tidak menjadi misionaris yang full time, yang kemana-mana cuman pergi untuk sampaikan firman, tidak. Tapi ayat ini katakan siang malam dia bekerja supaya tidak jadi beban bagi banyak orang. Jadi ternyata di samping dia beritakan Injil, dia juga bertanggung jawab untuk hidupnya. Dia bekerja Bapak Ibu. Apa pekerjaan Paulus? Apa pekerjaan Paulus? Grab? Bukan. Jual kemah atau jual tenda. Makanya kenapa dalam perjalanan PI-nya dia berjumpa dengan orang yang punya profesi sama. Satu keluarga suami istri namanya Aquila dan Priscilla. Mereka juga jual kemah, jual tenda. Coba kita lihat, Paulus isi waktunya tidak hanya, dia tidak bilang begini, dia kerjakan yang satu lalu abaikan yang lain, tidak. Dia memberitakan firman Tuhan sebagai tanggung jawabnya juru bicaranya Tuhan, tapi dia juga bertanggung jawab untuk hidupnya dan orang-orang yang berada bersama dengan dia. Dia menghidupi hidupnya. Kita nggak pernah nggak kita berpikir gitu ya, zaman dulu waktu Rasul Paulus berjalan dari satu kota ke kota lain 3 kali lakukan perjalanan PI, makan paginya gimana, makan siangnya gimana, makan malamnya bagaimana, pernah nggak kita pikirkan itu? Enggak kan? Yang kita tahu cuman begini, oh ya Paulus beritakan Injil. Bagaimana kehidupan hari-harinya? Maka ini jawabannya. Dia bekerja keras untuk menghidupi dirinya. Jadi dia nggak bilang begini, karena saya melayani jadi orang lain harus urus saya. Bukan. Dia melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia juga bertanggung jawab untuk hidupnya. Itulah waktu yang Paulus isi. Hal yang terbaik yang dia berikan untuk Tuhan, kepentingan orang banyak dan juga bagi diri pribadinya. Sampai di sini mari kita coba lihat kehidupan kita. Kita evaluasi hidup kita. Tuhan berikan kepada kita waktu yang sama satu dengan yang lain. Apakah kita pakai itu untuk urus kepentingan Tuhan, orang lain dan juga diri kita sendiri? Jangan sampai kita bilang begini, oh, saya kan melayani jadi untuk urusan yang lain tuh urusan orang lain. Ya, saya pernah tadi saya cerita pagi hari, saya pernah didatangi ada satu jemaat, pas saya habis nyuci Bapak Ibu. Jadi pas saya lagi jemur, terus dia bilang gini, Bu Pendeta nyuci. Terus saya bilang, so what gitu loh, saya nyuci. Kalau saya nggak nyuci terus saya pakai bajunya bagaimana Pak? Bu Pendeta nyuci sendiri? Iya Pak. Apakah saya melayani di gereja lalu saya suruh orang lain, tolong ya selesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah saya? Kadang kita lebih berpikir bahwa kalau sudah ini itu nggak usah. Atau yang bilang begini,
aduh saya nggak bisa melayani Bu, waktu saya habis untuk urus hidup saya. Sehingga banyak orang menghindar untuk melakukan kepentingannya Tuhan. Saya tidak bilang urusan gereja, tidak. Tapi dimanapun kita berada, tugas kita adalah jadi juru bicaranya Tuhan. Amin. Jadi kalau misalnya kita ada di tempat pekerjaan, aduh saya nggak bisa pegang prinsip, soalnya di tempat itu kalau kita nggak begitu, nggak jadi begini. Akhirnya kita ikut apa yang disarankan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, Paulus dia bertanggung jawab untuk hidupnya pribadi. Dia nggak, perhatikan alasannya, supaya tidak jadi beban bagi orang lain. Nah kadang dalam kehidupan kita bukan kita tidak bisa, tapi kadang kita tidak mau berkorban untuk diri kita dan kita menjadi beban bagi orang lain. Paulus tidak pikirkan itu. Dia isi waktu itu dengan melakukan hal-hal yang benar. Tuhan berikan waktu bagi kita, maka mari kita bertanggung jawab untuk diri kita, mencukupi diri kita dengan bekerja. Kita menjadi berkat bagi orang lain dengan apa yang Tuhan berikan, dan kita urus juga kepentingan Tuhan dimanapun kita berada. Kalau bicara waktu Bapak Ibu, dalam hidup ini bahasa Yunani itu ada 4 kata yang dipakai untuk menjelaskan waktu. Yang pertama yang namanya kronos. Kronos itu waktu yang tiap hari kita lalui ini loh. Pagi, siang, malam, aktivitas kita sehari-hari. Semua orang punya kronos. Ya, makan, jam kerja, pulang tidur, itu kronos. Tapi ada yang kedua yang dipakai dalam bahasa Yunani, itu kairos. Mungkin kita pernah dengar kata ini ya. Kairos itu bicara waktu yang adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali lagi. Contoh, kita semua pernah menjadi anak-anak, betul ya? Kesempatan kita menjadi anak-anak itu kairos. Makanya ada banyak orang hidup menjalani kronos tapi tidak mempergunakan kairos. Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk menjadi lebih baik. Sebelum ini saya jelaskan yang ketiga. Yang ketiga itu plero. Apa itu plero? Plero itu nanti waktu penggenapan Allah yang disebut dengan akhir zaman. Yang keempat aion, bukan aion. Aion. Aion itu waktu yang tidak terbatas, itu kekekalan. Jadi 2 yang terakhir ini kita belum alami. Tapi 2 yang pertama, kronos dan kairos, itu kita alami setiap waktu, setiap hari. Nah tadi saya katakan ada banyak orang menjalani kronosnya, menjalani hari-harinya tiap hari, tapi tidak mempergunakan kesempatan yang ada untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, sesama dan bagi dirinya sendiri. Contoh sederhana. Saya dulu waktu anak saya masih kecil, dia belajar naik sepeda. Dia naik sepeda itu awalnya kan kita kasih roda 4 ya, supaya dia gak jatuh. Udah begitu lepas 1 roda. Tiba-tiba saya duduk depan pintu di depan rumah, waktu itu kami masih di Bekasi. Saya lihat dia udah naik sepeda pakai roda 2. Terus saya gini, wih roda 2, gak jatuh tuh. Saya hilang momen di mana melihat dia bagaimana belajar naik sepeda sampai bisa roda 2. Saya gak dapat momen itu. Kairos itu saya gak dapat. Yang dapat itu jemaat, karena jemaat yang latih dia naik sepeda. Itu maksud saya. Jadi ada banyak kesempatan-kesempatan yang kita lewatkan begitu saja. Bukan karena kita gak masuk di situ, tapi kita lebih mementingkan hal yang lain daripada hal-hal yang penting dalam hidup kita. Maka kalau bicara waktu, sudahkah yang terbaik kita berikan? Saya bilang tadi tidak sedikit orang jalani hidupnya tapi tidak mengambil kesempatan. Contoh, kita berdoa minta Tuhan saya mau jadi pribadi yang lebih baik. Ya, itu kita minta kesempatan itu dari Tuhan. Tapi kita jalani kronos kita tanpa melihat kesempatan yang Tuhan buat itu dalam hidup kita. Kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam kairos melalui masalah. Begitu kita hadapi masalah, lihat ini kairosnya Tuhan. Ini kesempatan Tuhan mengajarkan saya. Bagaimana saya meresponi sesuatu dengan benar. Supaya hidup saya menjadi lebih baik. Seperti permintaan saya kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita minta Tuhan, saya mau jadi lebih baik. Ikut prosesnya Tuhan. Jalani kronos, tangkap kairos. Supaya kita bisa beri yang terbaik untuk Tuhan.
Ada orang yang bilang, saya ingin keluarga saya diberkati Tuhan, anak-anak saya diberkati oleh Tuhan. Ambil kesempatannya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah bisa bersama dengan anak-anak kita sampai mereka besar ya. Saya baru sadari itu. Hanya bisa bersama dengan anak itu sekitar usia sampai dia 17 atau 18 tahun. Begitu dia udah kuliah, dia punya dunia yang tidak bisa lagi kita kendalikan. Betul apa betul? Waktu masih kecil kita bisa larang dia kan? Waktu dia masih kecil kita bisa kendalikan. Jangan main HP gitu ya. Itu kata-kata yang menimbulkan ini dalam hati anak ya. Dulu anak saya bilang, televisi hanya ditonton ketika libur 1 kali. Dia oke mah. Begitu udah mau SMP SMA, kenapa harus 1 kali? Kalau saya bisa atur waktu saya. Wow, saya bilang, oh iya nalarnya udah jalan. Jadi udah susah ini untuk diatur. Berarti saya punya kesempatan hanya di belakang untuk letakkan dasar-dasar iman kepada dia. Begitu sudah dewasa, beda lagi caranya. Gak bisa kita bilang boleh tidak. Tapi kita bilang lihat yang baik, ambil yang baik, buang yang buruk. Itu gak bisa lagi kayak begitu. Mungkin ibu-ibu, bapak ibu yang punya anak bisa rasakan itu ya. Ada waktu-waktu yang kita gak bisa lagi punya kesempatan untuk mengajarkan mereka. Karena mereka sudah punya pola tersendiri dalam cara berpikir mereka. Nah bapak ibu saudara, waktu itu hal yang penting yang Tuhan berikan bagi kita. Sudahkah kita isi itu untuk melakukan hal-hal yang menjadi kepentingan Tuhan? Saya lihat satu video singkat di Instagram, itu biasa ada keluar video-video singkat. Itu ada satu anak yang bapaknya tidak lihat kairos. Jadi dia lari keliling bapaknya. Dia lari cari perhatian. Bapaknya gak respon. Tahu gak apa yang bapaknya sedang lakukan? Ya betul Oma. Bukan hitung duit, bukan. Lagi main HP. Jadi bapaknya main, dia lari, dia senggol bapaknya tetap gini aja. Ini maaf ya, bukan karena saya perempuan terus saya kasih contoh bapak-bapak, tapi memang videonya demikian ya. Jadi dia main aja terus HP. Tiba-tiba tuh anak dia datang dengan kakinya, dia tendang HP bapaknya, pak, HP-nya jatuh, bapaknya ngelihat. Dalam hati saya, coba kamu marah ya. Itu kan kairos. Kesempatan kamu main sama anakmu, tapi kamu lebih memilih untuk urus hal-hal yang tidak penting. Betul? Kadang kan itu yang terjadi ya. Bukan waktu kita gak cukup, tapi kita habiskan waktu untuk urus hal-hal yang tidak penting. Lalu kita abaikan kesempatan-kesempatan baik yang Tuhan buat bagi kita untuk menjadi lebih baik. Berapa banyak kita yang pakai HP lebih banyak daripada kita melakukan hal-hal yang penting dalam hidup ini. Tidak sedikit loh orang yang mulai terikat dengan gadget, dengan permainan ya. Ada yang bilang ke saya, aduh kalau udah pegang HP, kalau udah main game, kok senyum gitu ya. Berarti ada mungkin kali ya. Kalau udah main game lupalah dunia sekitar. Jadi kayak dia hidup untuk dirinya sendiri. Lama-lama ini kaku, diam pun jarinya tetap begini. Hati-hati loh. Karena saking kita selalu begini ya, begitu kita diam pun tiba-tiba gak ada pegang HP, jarinya tetap main. Karena udah kecanduan. Sehingga kita abaikan hal-hal penting di sekitar kita. Sekali lagi, bukan karena tidak ada waktu. Tapi apakah kita pergunakan waktu melakukan yang terbaik untuk kepentingan Tuhan, orang lain dan juga diri kita sendiri. Jadi supaya tidak jadi beban bagi orang lain. Nah Paulus menjalani Kronos tapi dia juga memakai Kairos. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk berguna bagi Tuhan dan sesama. Bapak Ibu tadi saya bilang usia 0 sampai dengan 30 tahun lebih sebelum 40 tahun. Itu dia jadi seorang Yahudi tulen. Makanya kenapa dia belajar tentang Taurat. Sampai akhirnya namanya pertama muncul ketika pembunuhan Stefanus. Masih ingat ya Kisah Para Rasul? Karena kenapa dia ada di situ? Karena dia termasuk golongan yang kira-kira kayak orang bilang mau diangkat jadi Sanhedrin, jadi orang penting. Karena dia memang pintar dalam hal hukum Taurat.
Dia isi 1 tahun sampai 40 tahun kurang lebih, 30 tahun lebih belajar firman Tuhan. Tapi 30 tahun lebih, 40 tahun sampai kematiannya, dia isi dengan radikalnya sama, tapi porsinya beda. Dia tidak lagi kejar itu untuk kepentingan diri, tapi dia kejar itu untuk kepentingan Tuhan. Makanya lihat, 40 sampai 60 tahun lebih Paulus pakai waktu itu sebagai kairos, kesempatan dia untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu berapa usia kita nanti kan? Bapak Ibu ada yang sudah tahu? Mau usia 80 pun kita nggak tahu kok. Kapan terakhir kali kita dan selesai? Tuh ya, kita nggak pernah tahu. Tapi hari-hari hidup kita ke depan tidak sekedar kronos, itu kairos. Pakai itu sebagai kesempatan untuk kita beri yang terbaik. Untuk urusan waktu dulu, beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga untuk diri kita. Tapi jangan untuk diri kita terus ya. Ada orang yang bilang ini, saya butuh healing. Sekarang kan gitu ya, saya butuh healing Bu Pendeta. Tapi kok tiap hari healingnya gak sembuh-sembuh gitu ya. Healing terus. Kita nih butuh healing Bu. Jangan terlalu serius. Tapi tiap hari healing, kagak sembuh-sembuh. Artinya apa? Mulai perhatikan, kita hanya urus diri kita. Kita gak urus orang lain, apalagi Tuhan. Yang kedua, tidak hanya waktu yang terbaik kita beri untuk Tuhan, tapi yang bagian kedua yang mau kita refleksikan adalah berkat yang kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Paulus punya satu talenta, yaitu dia katakan dalam bagian ini, dia nasihati orang satu persatu. Dan itu dia lakukan kepada Timotius. Ya, one on one, satu persatu. Dia urus sampai benar-benar bisa jadi pribadi yang kuat dalam iman dan melanjutkan pekerjaan pelayanan. Itu talenta Paulus. Dia pergunakan itu dengan benar. Tidak hanya itu, kalau kita baca dalam bagian-bagian lain firman Tuhan, Paulus juga dia punya kemampuan untuk nulis. Paulus bukan pengkhotbah yang apa ya, yang digemari banyak orang. Karena dia kalau khotbah lama, panjang dan lebar penjelasannya. Sampai satu ketika pernah dia berkhotbah, ada satu orang muda yang jatuh dari lantai 3. Saking ngantuknya. Baca di Alkitab ya, namanya Titikus. Dia jatuh, Titikus apa? Iya Titikus. Dia jatuh dari lantai 3 karena ngantuk dengar khotbah Paulus. Harapan saya nggak ada yang jatuh di sini ya, karena saya sudah 1 jam, hampir setengah jam ini. Ya, itu karena dia nggak punya kemampuan itu. Ya, dia nggak punya talenta itu. Tapi kalau urusan tulis itu hebat. Makanya Bapak Ibu lihat surat-surat Paulus. Kalau baca surat Roma, kalau mau tahu tentang artinya anugerah Tuhan, baca surat Roma. Kalau mau ngerti bagaimana hidup berdasarkan anugerah Tuhan, baca surat Roma. Itu paling mantap, sistematis. Pertama dia jelaskan tentang bahwa hidup manusia itu sudah rusak karena dosa. Bagian berikut di penjelasan pasal berikutnya dia jelaskan hanya karena anugerah Allah. Yesus Kristus, dia datang untuk selamatkan. Sampai dengan pasal 12, ayat pasal 12 sampai seterusnya 16. Dia jelaskan bagaimana hidup di dalam Kristus. Makanya ayat pasal 12 ayat 1 dimulai dengan persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Jangan serupa dengan dunia ini. Bagaimana kita harus hidup di dalam Kristus. Jadi Paulus adalah seorang yang punya kemampuan itu. Dia maksimalkan itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Paulus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk urus kepentingan Tuhan yang satu ini. Nah, pertanyaan ini menjadi refleksi bagi kita. Apa talenta yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing? Apa kemampuan? Kalau ada orang yang bilang begini, saya gak punya talenta Bu Pendeta. Kemungkinan besar ya, bukan gak punya, belum temukan saja. Saya gak punya Bu. Dan gak usah samakan dengan orang lain. Masing-masing orang punya kemampuan yang beda-beda. Ada satu, ketika saya melayani di satu tempat ya,
Itu ada satu orang majelis, saya pernah cerita ini. Dia untuk baca liturgi Bapak Ibu, itu tidak bisa seperti yang lain. Jadi dia harus letakkan kertas karena tangannya gemetar. Ya kan? Berdiri di depan banyak orang kan dia tidak semua orang bisa itu. Jadi dia kalau baca itu udah grogi duluan. Yang kedua, ketika baca itu tidak bisa dimengerti. Tetapi begitu pemilihan majelis, dia terpilih lagi jadi majelis. Semua orang bertanya, kok bisa dia dipilih lagi? Ya jangan tanya saya, tanya jemaat yang memilihnya. Dan ternyata dia dipilih bukan karena kemampuannya untuk berdiri di mimbar 2 atau mimbar 1, tapi karena keteladanan hidupnya. Jadi dia adalah seorang yang tinggal paling jauh, tapi dia orang yang selalu datang nomor 1 untuk beribadah. Jadi orang melihat teladan itu. Dan dia cukup ramah bagi orang lain. Nah kita kan masing-masing beda-beda Bapak Ibu ya. Pergunakan itu. Pasti orang melihat ada hal yang luar biasa dalam hidup kita yang bisa kita pergunakan jadi berkat bagi orang lain. Gak usah sampai kita harus semua sama. Itu juga gak bersinergi nantinya. Tapi kalau masing-masing berbeda, kita menyatukan kemampuan yang Tuhan berikan, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk bertumbuh bersama. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang apa yang terbaik kita berikan, sudahkah talenta yang Tuhan berikan itu kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Belum lagi urusan harta kan Bapak Ibu. Sudahkah kita beri yang terbaik untuk Tuhan dengan apa yang kita punya? Sudah Bapak Ibu? Gak berani jawab ya? Ya, sudah sih Bu, cuman ya nggak semualah gitu ya. Belum yang terbaik, ayo yang terbaik. Bukan saya bilang jual harta terus bawa semua ke gereja, tidak. Tetapi pakai itu untuk kepentingan Tuhan dan juga orang lain. Sehingga kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri. Berbagi, memberi yang terbaik bagi orang lain. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita evaluasi seluruh perjalanan kehidupan kita. Kalau kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan mengerjakan sesuatu karena kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita, urus itu dengan benar. Kalau Tuhan berikan harta kekayaan kita sebagai bagian dari berkat yang Tuhan berikan, urus juga dengan benar. Artinya pakai itu untuk kepentingan Tuhan dan juga kepentingan orang lain dan juga bagi diri kita. Urus itu dengan benar. Namun ada satu catatan, belajar dari Paulus. Dia berkata begini dalam Galatia 2 ayat 20. Namun bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Filipi 1 ayat 22 dia bilang begini, tetapi bagiku kalaupun aku hidup, maka aku hidup untuk memberi buah. Wow, berarti dia mau bilang begini, seluruh bagian hidup yang dia terima dari Tuhan, dia persembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan percayakan itu, catatannya satu, belajar dari Paulus, jangan sombong. Amin. Jangan sombong dengan apa yang kita punya. Mau itu talenta, mau itu kemampuan, mau itu harta kekayaan, jangan sombong. Karena semua yang kita punya pun datang dari Tuhan. Maka pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, ajarkanlah kami untuk memberi yang terbaik melalui waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami pakai waktu ini untuk urus kepentingan Tuhan, juga apa yang menjadi tanggung jawab kami bagi diri pribadi kami, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ajarkan kami juga Tuhan melalui firman Tuhan hari ini untuk kami memberi yang terbaik melalui apa yang Tuhan berikan dalam bentuk berkat bagi kami. Berkat kemampuan, talenta, bakat, harta kekayaan. Biarlah kami juga berikan yang terbaik untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan sesama, menjadi saluran berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman ini dalam hati kami ya Bapa, agar kami percaya bahwa ketika Roh-Mu ada bekerja dalam hati kami, maka firman itu akan menjadi buah yang tampak dalam kehidupan kami, gaya hidup kami, yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin.
Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan kita menaikkan beberapa pokok pergumulan kita di dalam doa syafaat pagi ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini ya Tuhan, kami boleh ada dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya Bapa, kami akan menaikkan beberapa pergumulan kami di dalam pokok doa kami pagi hari ini. Kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan bagi beberapa keluarga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami doakan keluarga Ibu Minauli Situmorang Borusi Marmata, keluarga Ibu Sarah Suprihatin, keluarga Ibu Sarmauli Sijabat, keluarga Bapak Max Kumolontang, keluarga Bapak Guru Kristanto, keluarga Bapak Jalu Utomodiso, keluarga Bapak Penatua Sudio Hidayat, keluarga Bapak Teddy Kaster Siangturi, keluarga Saudara Agus Effendi, dan keluarga Bapak Joni Bahtiar. Ya Tuhan, berkatilah 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan keluarga-keluarga ini yang dinaikkan kepada Tuhan melalui doa, pengharapan yang diletakkan kepada Tuhan, Tuhan menjawab setiap permohonan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak yang ada dalam kehidupan keluarga diberkati oleh Tuhan. Tuhan siapkan masa depan yang terbaik bagi mereka. Pergumulan-pergumulan perekonomian keluarga, persoalan-persoalan dalam pekerjaan usaha, mari Tuhan Engkau berkati. Agar segala sesuatu yang dibawa kepada Tuhan, semuanya boleh menghasilkan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan percaya bahwa mereka ada untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Saudara Tulus Parhusip, Ibu Clara Anita Novia Stuti, Abigail Jekonia Josoe, Bapak Dionisius Tameon, Bapak Yohanes Sardi, Bapak Penatua Alex Adrian Kamuni, Bapak Dedi Antonius Andriawan, Saudara Bambang Tutuko Adi Nugroho, Ibu Penatua Saryuni Sudibyo, Florencia Elizabeth Simatupan, dan Nelson Lempo Talisman. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, biarlah dengan bertambah setahun usia mereka boleh menyadari ya Tuhan bahwa masih ada kesempatan, masih ada kairos yang Tuhan berikan untuk menatap ke depan dengan berpengharapan bahwa Tuhan memakai seluruh keberadaan hidup mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk mengurus kepentingan Tuhan, kepentingan sesama, dan juga apa yang menjadi tanggung jawab mereka bagi diri mereka sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang menjalani pengobatan secara rutin ataupun yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami doakan Bapak Sahala Sitobing yang sedang dirawat di UGD Rumah Sakit Fatmawati di ruang HCU. Tuhan memberkati Bapak Sahala Tobing,
jamah dengan kuasa Tuhan sehingga kesembuhan Allah boleh terjadi bagi tubuh jasmaninya. Begitu juga orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani proses pemulihan ataupun pengobatan secara rutin. Ibu Lemina Turnipsi Haloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Bapak Sugito, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Sahala Tobing, Bapak Hari Laisina, Ibu Kori Adeline Handayani Sigalingging, Saudara Gavriel Marcel Nicholas Supit. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami juga yang saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh, yang mungkin juga sedang menjalani pengobatan secara rutin. Berikan ketabahan, kesabaran, bahkan iman yang sungguh bahwa mereka sudah mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka semua pengobatan yang sedang dilakukan adalah cara Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan bagi tubuh jasmani mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi pergumulan kami, bagi jemaatmu di tempat ini. Kami doakan setiap keluarga demi keluarga. Mari Tuhan Engkau berkati agar kami boleh tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami hidup bersama dalam satu keluarga, untuk membangun keluarga di dalam firman dan doa. Sehingga ada mesbah keluarga yang boleh dibangun, ada anak-anak Tuhan yang boleh menyatukan hati meminta kepada Tuhan dengan kesatuan hati yang dikendalikan oleh Roh Allah. Sehingga apa yang kami bawa kepada Tuhan kami imani, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab itu seturut kehendak Tuhan. Kami juga doakan gereja Tuhan GKO Jemaat Depok 1, program-program yang ada mengakhiri tahun ini, persiapan-persiapan untuk perayaan-perayaan Natal. Mari Tuhan Engkau berkati, bahkan sampai dengan akhir tahun Tuhan Engkau berkati. Rencana kami untuk melaksanakan rapat kerja dan juga rapat majelis jemaat terbuka pada bulan Desember. Mari Tuhan, semua program yang telah dirancangkan oleh komisi untuk program kerja tahun 2024, biarlah semua yang kami lakukan ini adalah agenda Tuhan yang kami rindukan terjadi di tengah-tengah kehidupan gerejamu, sehingga kami boleh benar-benar hanya mengikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan, sehingga melalui persekutuan kami gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan juga ya Tuhan majelis sinode dengan seluruh jajaran yang ada, Tuhan memberkati, beri hikmat bagi mereka. GKO secara khusus Tuhan kendalikan dengan kuasa Roh-Mu. Maka persiapan untuk sidang majelis lengkap sinode pada tanggal 25 November semuanya juga terjadi atas kehendak dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, mari Tuhan Engkau berkati. Secara khusus juga kota Depok di mana kami ada. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan. Pesta demokrasi rakyat akan berlangsung di tahun depan. Mari juga Tuhan Engkau berkati agar segala sesuatu boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Kerinduan kami yang akan memimpin negara ini, orang yang telah Tuhan pilih, yang takut akan Tuhan dan benar-benar fokus pada apa yang menjadi kepentingan rakyat banyak, untuk pemulihan di tengah-tengah bangsa ini boleh terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini juga kami berdoa menyerahkan salah satu suku terabaikan yang ada di Indonesia, yaitu suku Dayak yang berada di Sumatera Selatan. Berkati ya Tuhan anak-anak Tuhan yang sudah boleh bekerja di tengah-tengah suku Dayak. Secara khusus perlengkapilah pekerja-pekerjamu yang hidup dan menjangkau orang-orang Dayak untuk percaya kepada Kristus. Maka biarlah semua usaha yang dilakukan melalui media digital, Alkitab dalam bahasa yang dapat dimengerti, biarlah semuanya itu menjangkau orang-orang di suku Dayak. Sehingga mereka boleh satu ketika kami dalam iman percaya, mereka boleh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami pagi hari ini. Tuhan melihat juga setiap kami pribadi, lepas pribadi yang boleh hadir pagi hari ini. Kenal kami satu-satu persatu Tuhan dengan apa yang boleh kami gumuli dan kami bawa secara pribadi kepada Tuhan. Maka kami imani keluar kami dari tempat ini, kami adalah orang-orang yang mempergunakan waktu dengan benar, memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami juga mengelola apa yang Tuhan berikan bagi kami berupa berkat Tuhan. Kami kelola itu dengan benar tanpa kami meninggikan diri, karena kesombongan kami tahu hanya menjatuhkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Doa ini kami alaskan dengan di atasnya kami mohon ampun akan salah dan dosa kami.
Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat kekasih Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kantung persembahan diedarkan, kita kidungkan nyanyian kidung baru 133 bait 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terpelik. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat.
kita mengucapkan syukur dalam doa yang diucapkan secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita naikkan pujian NKB 200 bait 1 dan 2, dan bait 3 kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatku, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau menang. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau menang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Teruslah saudara bersaksi tentang Kristus melalui seluruh hidup saudara. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.
mengasihi engkau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Bapak Ibu diundang duduk kembali untuk bersaat teduh.